Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ويسرا آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Nah, apa nasatidah kita mundur ya. Jadwalnya 20 berapa tadi? 15, ya, kita mundur 15 menit ya, qadarullah. Karena saya ada sedikit urusan tadi. Kemudian juga hostnya dari tadi belum masuk-masuk ya. Saya tidak bisa menjadikan diri saya host secara langsung ya. Jadi saya nunggu hostnya itu masuk dulu. Baik. Gimana kabarnya nih, Antum dan Antunas? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustaz. Baik. Malam hari ini sebenarnya kita sedikit mengevaluasi saja terkait ujian usaha yang kemarin itu yang kemarin baru saja kita laksanakan. Jadi kemarin itu sebenarnya ada dua ujian yang bareng, yaitu ujian kusa sama ujian Syifaul Qulub. Ya. Ada ujian yang bareng, itu ujian kusa dan ujian Syifaul Qulub. Dua, ya. Baik. Nah, makanya kemarin itu kita sosialisasi itu beruntun dari yang Syifaul Qulub dulu, ya, karena mahasiswa itu banyak problem ya di Syifaul Qulub. Kemudian ujian susulannya itu langsung Syifaul Qulub. Dadakan gitu kan. Setelah ujian, terus 2 pekan itu langsung ujian susulan. Itu Syifaul Qulub, ya. Karena mereka langsung, jadi mereka itu didahulukan. Nah, kalau kusa itu kan beda, ya, teknisnya beda, terutama bagi yang firqoh ula sama firqoh atasnya itu kan berbeda. Kemudian kenapa mundurnya lama? Ya karena ada apa namanya, kakak kelas yang mungkin yang firqoh ula nunggu-nunggu ya. Ini kenapa kok kita nggak KBM KBM gitu misalnya. Kita nggak mulai ujian-ujian atau kita nggak mulai apa namanya lanjut kuliahnya. Kenapa? Jawabannya karena kakak kelas itu masih ujian gitu ya. Yang firqaula kan 8 ya matkulnya, firqah saniyah juga 8. Kalau firqah 3 itu kalau nggak salah 12 gitu ya, 12. Jadi ketika antum sudah selesai itu mereka masih ada 4 ujian yang masih terus dilaksanakan. Makanya mungkin ada jeda ya, ada jeda, ada gap antara antum yang firqaula dengan yang kakak kelas. Nah, insya Allah yang kakak kelas juga hari ini sebagian ada yang hadir. Ya. Nah, malam hari ini kita bahas apa? Nah, kurang lebihnya kita hanya akan membahas 4. Ya, kita akan bahas 4 hal saja. Ya, ini mau saya qadarullah nggak tahu kenapa. Baik. Nah, begini ya. Ada 4. Ya, ada 4 pembahasan malam hari ini. Yang pertama terkait hasil ujian. Hasil ujian fasal awal, ya. Kemudian ketentuan bagi yang terlewat ujian, ini saya rinci ya. Nanti insya Allah di slide 3 ya, atau 4 ya. Kemudian ketentuan ujian remedial atau susulan ya. Jadi ujian susulan itu ya ujian remedi itu ya. Sama saja istilahnya ya, ada yang bilangnya ujian susulan, ada yang bilangnya ujian remedi, itu sama saja. Tapi kalau dari idarah itu istilahnya i'adah, ikhtibar i'adah gitu ya, ujian ulang. Kemudian tanya jawab, nanti di akhir kita akan ada tanya jawab. Kita
Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu terkait hasil ujian. Terkait hasil ujian. Nah, ini ketentuan dari hasil ujian kemarin. Ya. Dan ini sistem ini baku, ya. Jadi tidak berubah-ubah, insya Allah. Ini tetap baku seperti ini, gitu ya. Catatan pertama, ya, terkait hasil ujian, batas minimal nilai najih atau lulus itu adalah 50, gitu ya. Kemarin kan baik antum asatidah, mahasiswa firqah ula, firqah tsaniyah, firqah tsalitsah, firqah rabi'ah. Nah, kemarin kan sudah ujian. Nah, biasanya setiap firqah itu ada mata kuliah yang itu bisa dianggap mudah oleh sebagian, ada juga yang dianggapnya sulit, ya. Ada yang dianggap itu sangat sulit sekali misalnya. Nah, maka dilihat di takdirat, ya, atau dilihat di nilainya setelah mengerjakan ujian. Kalau nilainya itu 50, ya, kita masuk ke titik yang kedua. Mahasiswa yang mendapat nilai 50 ke atas, minimal itu 50, ya, 50 ke atas, gitu. Maka najih atau lulus pada matkul tersebut. Nah, maka najih atau lulus. Jadi aman sudah kalau yang dapat nilai 50. Ya. Tapi kalau yang di bawah 50, ya, sebagaimana di titik yang ketiga atau poin ketiga, mahasiswa yang nilainya di bawah 50 maka rosib atau gagal. Gitu ya. Rosib atau gagal. Jadi yang nilainya di bawah 50, meskipun selisihnya cuma sedikit, ya, misal 48 atau 44 misalnya, ya, kan sedikit sedikit sekali itu selisihnya, cuma sekitar 2, ya, atau 6 misalnya. Nah, tapi dia nggak sampai ke 50 nilainya, berarti dia rosib, ya, dia rosib. Kalau rosib berarti dia wajib remedi, dia wajib memperbaiki nilainya, ya, baik itu dia mahasiswa firqah ula, firqah tsaniyah, firqah tsalitsah, ataupun firqah rabi'ah, firqah akhirah, rabi'ah. Baik. Dan mahasiswa, ya, itu bisa mengecek nilai masing-masing di bagian takdirat pada akun website. Nah, ini sudah kita praktekkan, ya, di pertemuan yang lalu, ya, pertemuan yang sebelumnya. Ke bagian profil nanti ada bagian apa namanya, takdirat. Nah, itu dicek di situ. Dicek di situ, nah nanti kelihatan, oh ternyata saya lulus di tajwid misalnya, tapi ternyata rosik di hadis misalnya, berarti saya harus remedi hadis gitu misalnya. Atau firqah 2 misalnya, saya ternyata lulus di akidah misalnya, tapi saya rosik di sirah misalnya, berarti harus remedi sirah, gitu ya. Firqah 3 misal yang berarti itu apa ya, tarikh misalnya, ya, saya rosik di tarikh misalnya, kemudian ternyata najih di matkul yang lain, berarti yang tarikh ini harus remedi. Ya, kalau firqah 4 itu banyak yang sulit, ya, nggak usah nggak usah disebutkan, ya. Firqah 4 itu masya Allah, gitu ya, ada qadhiyah mu'asirah itu mufradatnya goreng-goreng, ya, aneh. Kemudian ada tarikh, ya, itu masya Allah sekali soal ujiannya. Kemudian banyak sekali yang rosib, gitu. Jadi intinya kita tahu mana yang rosib dan mana yang najih, gitu ya. Mana yang rosib, mana yang najih. Kemudian yang rosib itu kita catat. Jangan sampai kita lupa. Sebagai mahasiswa jangan sampai kita lupa kita rosib di matkul apa, firqah berapa, fasal berapa, itu jangan sampai kita lupa. Nah, itu harus dicatat dan harus diperbaiki nilainya, gitu ya. Meskipun nanti sudah, misal kita firqah ula, ya, kemudian sampai ke firqah 4 itu nilainya tidak diremedi, ya nilainya seperti itu terus. Dan syahadanya tidak bisa terbit, gitu ya. Dan sudah ada beberapa kasus, ya, mahasiswa yang harusnya sudah lulus tapi mahasiswanya belum dapat syahadah karena masih ada nilai yang rosib ternyata di firqah yang dulu.
firqah bawahnya. Baik, selanjutnya, nah, ketentuan bagi yang terlewat ujian. Nah, ini saya jauh dulu ya. Nah, bagi yang terlewat ujian ini, pertama untuk yang mahasiswa firqah ula dulu ya, karena ketentuannya sedikit baru dengan mahasiswa yang atasnya. Poin pertama ya, kita baca untuk mahasiswa firqah ula. Ini untuk mahasiswa kusa firqah ula dulu. Nanti setelah ini firqah saniyah, firqah saniyah, firqah. Masih firqah ula ya, yang terlewat beberapa ujian saja dan masih mengerjakan sebagian ujian. Jadi dari 8 mata kuliah itu ya, akidah, fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tajwid, adab, ya, apa lagi ya satunya, lupa saya. Akidah, hadis, ya akidah, hadis, mustalah hadis, fikih, usul fikih, adab, tajwid, apa lagi ya? Ini 7 ya, kurang 1. Ini 8 itu di 8 matkul ini ya. Kemudian dia hanya ya nahwu ya rupa ya, nahwu. Nah, di antara 8 matkul ini dia mengerjakan sebagian, tapi sebagiannya lagi terlewat nggak mengerjakan. Ya, bisa jadi hanya mengerjakan 4 misalnya, yang 4-nya enggak. Atau dia hanya mengerjakan 3 misalnya, kemudian yang 5 tidak dikerjakan. Atau dia hanya mengerjakan 1 saja dan rosib misalnya. Sementara yang 7 tidak dikerjakan ya. Entah karena masalah atau problem, intinya yang 7 tidak dikerjakan hanya sempat mengerjakan 1 dan qadarullah rosid misalnya. Misal ya, seperti itu. Bagaimana yang seperti itu? Ya, maka dia tetap lanjut ke fasal 2. Dia lanjut ke semester genap, ya, fasal 2. Dan nanti bulan Zulqa'dah dia ikut ujian remedi untuk ujian yang terlewat. Ya, jadi remedinya ada 7 berarti. Kalau dia hanya mengerjakan 1. Gitu ya. Kalau dia hanya mengerjakan 2, berarti remedinya ada 6. Nanti bulan Zulqa'dah. Gitu ya. Dan seterusnya. Kalau dia mengerjakan 7, yang terlewat hanya 1, berarti remedinya hanya 1. Gitu ya. Atau nanti di 7 ini ada yang rosib juga, ya berarti ikut itu remedi. Jadi yang remedi itu bukan hanya yang tidak dikerjakan ujiannya, terlewat, tapi bisa juga karena dia itu rosib. Gitu ya. Jadi penyebab remedi itu 2 ya. Rosib, sudah mengerjakan tapi nilainya nggak sukses, nggak sampai 50, atau dia memang tidak mengerjakan sama sekali gitu ya. Baik. Nah, yang kedua ini beda kasusnya, nomor 2. Dia terlewat dan tidak mengerjakan semua ujian. Fasal awal dia nggak mengerjakan sama sekali nih. Ini mahasiswa firqah ula ya. Kita belum masuk ke yang firqah saniyah, thalithah sama robi'ah. Mahasiswa firqah ula, dia terlewat tidak mengerjakan semua ujian. Ya, maka dia dianggap gagal dan dia bisa mengulang pendaftaran di angkatan 1447. Ini sebagaimana nizam atau aturan yang terbaru dari PUSA ya. Di sini sudah saya cantumkan. Bisa dilihat sebenarnya di channel resminya. Ya, ini ada channel resminya. Mungkin sebagian ada yang baca, ada yang belum baca. Ya. Karena biasanya ketika dibagikan Asmaul Makbulin itu yang dibaca filenya saja biasanya. Nah, ini ada aturannya. Tanbih hadhil asma mabda'iyah. Itu di atasnya ada daftar nama, ada file, nama-nama yang diterima. Kemudian ada tanbih di situ. Nama-nama ini adalah permulaan. Ya. Di mana malam yukhtabara fil fasli dirasi al-awwal sayatimu istib'aduhu min sajlil musajjalin fil kulliyah. Gitu ya. Nama-nama ini masih awal gitu ya. Dan maksudnya barang siapa yang tidak mengerjakan ujian ya di fasal dirasi al-awwal ya, maka dia akan dijauhkan gitu. Akan dikeluarkan istilahnya dari daftar nama-nama yang mendaftar di PUSA itu. Gitu ya.
Kemudian diharapkan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang sudah diterima untuk bergabung ke channel Firqah Ula. Baik, seperti itu ya. Ini khusus yang mahasiswa Firqah Ula. Gitu ya. Kalau yang sebelumnya belum ada ketentuan seperti ini. Angkatan kakak kelas itu belum ada. Tapi kalau yang sekarang ini baru ada ini turun aturan yang baru yang seperti ini. Gitu ya. Jadi ini aturannya resmi dari Idarah, bukan dari kami, bukan dari BEM. Kita hanya menyampaikan saja. Baik, itu ya, itu dua kondisi ya. Nah, jadi kalau misal tidak mengerjakan sama sekali, maka sudah tidak usah dilanjut, ya. Silakan mendaftar ulang nanti di bulan Ramadan. Setelahnya seperti itu, gitu ya. Sementara yang sudah mengerjakan meskipun hanya satu ujian saja, maka dia boleh untuk melanjutkan dan dia nanti bisa menyusul ujian yang terlewat itu dengan remedi. Kemudian ketentuan bagi yang terlewat ujian mahasiswa Firqasaniyah, Salisah, dan Robiah. Kita gambarkan secara umum dulu. Secara umum, ya, bagi mahasiswa yang terlewat ujian, maka bisa mengikuti ujian susulan atau ujian remedi pada bulan Dzulqa'dah. Ya. Maka kembali ke aturan umumnya untuk mahasiswa Firqah Saniyah, Salisah, dan Robiah. Ya, begitu juga yang Firqah Ula sebenarnya. Tapi Firqah Ula tadi ada rincinya. Ya, ada rincinya. Kalau yang poin 2, dia tidak mengerjakan semua ujian, maka dia istilahnya dikeluarkan. Tapi kalau yang masih poin 1, dia hanya mengerjakan sebagian, tapi sebagiannya tidak, dia masih bisa lanjut. Sementara yang kakak kelas, ini beda ketentuannya. Kakak kelas, ya dia tidak mengerjakan satu semester ini misalnya ya. Kemarin, ya, misal saya mahasiswa Firqasaniyah, atau mahasiswa Firqasalisah, atau Robiah. Saya tidak mengerjakan sama sekali ujian kemarin ini, pasal Allah. Apakah saya lanjut pasal Tani? Jawabannya lanjut. Jawabannya lanjut. Ya. Kemudian yang tidak dikerjakan tadi nanti ditutup dengan ujian remedi. Gitu ya. Itu untuk yang kakak kelas atau tingkat kelas. Tapi kalau yang mahasiswa baru itu tidak bisa seperti itu. Baik. Kemudian, nah, 15 menit lagi jam 9. Ketentuan ujian remedial. Nah, ini ketentuan ujian remedial ini bagi mahasiswa Firqah Ula yang rosib, maka nanti ikut remedi di bulan Zulqa'dah. Kurang O ya. Nah, jadi mahasiswa Firqah Ula yang rosib atau yang tidak ikut ujian kemarin, sebagian ujian ya, bukan semua ujian, sebagian ujian tidak ikut, maka bisa remedi di bulan Zulqa'dah. Ini ya, ini mahasiswa Firqah Ula. Bagi mahasiswa Firqah Saniyah, Salisah, dan Robi'ah yang rosib, ya, Firqah Saniyah, Firqah Salisah, Robi'ah, yang rosib pada matkul firqahnya saat ini, maka bisa remedi di bulan Zulqa'dah juga. Bisa juga remedi nantilah Zulqa'dah, bisa. Gitu ya. Kemarin itu rosib, atau kemarin tidak mengerjakan, maka bisa nanti Zulqa'dah. Remedi bareng-bareng sama teman-teman yang lain dari seluruh firqah. Gitu ya. Dan ketentuan yang terakhir bagi mahasiswa Firqah Saniyah, Salisah, dan Robi'ah yang rosib pada makun firqah sebelumnya, gitu ya. Firqah Saniyah masih ada rosib di matkun firqah ula, atau firqah Salisah masih ada rosib di matkun firqah Saniyah atau firqah ula, atau firqah Robi'ah masih ada rosib di firqah Salisah atau firqah Saniyah atau firqah ula. Maka ya, kalau yang seperti itu, alhamdulillah, dia bisa ikut ujian bersama dengan adik kelas. Dia bisa ikut ujian bersama dengan adik kelas. Tapi harus melihat fasalnya. Harus melihat fasalnya. Misal, saya mahasiswa Firqah Saniyah, misalnya. Saya rosid di Firqah Ula fasal awal. Gitu ya. Matkul Nahwu misalnya. Maka harusnya itu kemarin bisa ikut bareng.
pas firqaula ujian. Ya, buka aja linknya, kemudian kerjakan. Gitu. Tapi karena sudah lewat, berarti yang fasal awal ikutnya Dzulqa'dah, gitu ya. Tapi kalau kasusnya dia rosibnya di fasal Tsani, nah fasal Tsani kan masih jalan, baru jalan, dan ujiannya kan nanti di bulan Syawal. Biasanya lagi rame-ramenya makan roti, makan nastar, itu kita masa-masa ujian di situ. Ya. Nah, pas ujian fasal Tsani, maka kakak kelas ini juga bisa ujian di fasal Tsaninya adik kelas itu, gitu ya. Dengan mengerjakan link ujian dari idaroh untuk mereka, gitu ya. Jadi misal saya firqah salisah, misal kemudian saya ada rosib di siroh fasal Tsani, firqah Tsaniyah, misalnya, sama hadis fasal Tsani firqah ula, misalnya. Nah, maka saya nanti ketika bulan Syawal ujian fasal Tsani, saya mengerjakan yang saya rosif tadi itu di firqah Tsaniyah, ya, siroh fasal Tsani sama apa namanya tadi, hadis ya, apa tadi saya nyebutnya, di firqah ula fasal Tsani. Saya kerjakan. Linknya dari mana? Linknya dari channel adik kelas itu, gitu. Atau yang biasa dibagikan di BEM, di channel BEM. Nah, jadi ngikut jadwalnya sama adik kelas, ikut ya. Kalau tidak mau nimbrung link ujiannya di kelas, boleh nanti ikut yang Zulqa'dah saja semua nggak apa-apa. Begitu juga tidak apa-apa. Gitu ya. Ini khusus bagi kakak kelas. Baik. Intinya itu kita mencatat ya matkul mana yang kita itu rosib. Ya, matkul mana yang kita itu rosib, matkul mana yang kita itu nilainya belum ada, ya, yang nilainya belum najih. Nah, itu kita catat, kemudian kita perbaiki di ujian remedi. Seperti itu. Baik, 10 menit terakhir. Masuk tanya jawab ya. Tafadhol, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ini apa? Setuju. Oh iya, setuju cuma ini kontrak person. Tafadhol Ustaz. Ustaz Chandra, silahkan. Ada pertanyaan apa? Halo? Apa Ustaz? Ya, Ustaz. Eh, ini remedi di bulan Zulqa'dah nanti. Tapi kalau seandainya qadarullah nilainya nggak sampai 50 lagi gimana Ustaz? Yang remedi Remedi. itu Ustaz. Ada Remedi lagi lagi? Ustaz. Iya. Remedi Kurang terus. satu, kurang dua. Remedi terus sampai nilainya najih. Gitu. Nah Ustaz. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Sudah? Baik. Yang lain silakan. Ada pertanyaan silakan. Saya Ustaz, Nah, silakan. tadi misalnya saya rosib di firqah sebelumnya, itu kan ikut ujian jadwalnya firqah sebelumnya tersebut. Misalnya saya firqah salis, saya ngikut ujian waktunya waktu firqah sani misalnya. Itu linknya kan pakai link waktu kita ujian dulu firqah sani itu sama atau Ustaz? Atau Beda. Oh beda. Dan nanti kita dapat linknya dari mana, Ustaz? Dari channel itu, dari channelnya adik kelas. Atau atau kan selalu dibagikan di channel BEM itu, ujian hari ini, gitu kan? Ujian hari ini, gitu. Gitu. Atau dibagikan di channelnya adik kelas, di channelnya adik kelas pertama, atau di channel BEM itu biasanya dibagikan terus sama admin. Ada admin khusus yang bagiannya itu nge-share ujian hari ini itu di-share. Nah, itu lihat gitu aja. Gitu. Kalau yang apa itu yang ikut yang Zulqa'dah itu pakai link yang ujian hari ini ya, ujian kita sendiri ya, Ustaz. Bukan
misalnya saya rosib untuk fasal ini sama fasal depan, terus Dzul Qo'dah mengulang itu kan kemarin itu pakai link yang ujian kita hari ini loh. Ujiannya terus diperbarui, Ustaz, beda link terus. Oh, beda link terus. Iya. Ujian ulang juga beda lagi nanti linknya. Ujian remedi itu beda linknya. Soalnya itu nggak sama. Gitu. Kadang Oh, diacak, nggih. kadang diacak, kadang nggak sama. Malah banyak bedanya biasanya ujian remedi sama ujian ini. Kalau yang kemarin itu kan saya fahamnya kan ini waktu ujian untuk remedial. Silahkan apa itu soal-soalnya sudah kami buka kembali. Silahkan mengerjakan. Seperti itu yang kemarin itu. Kemarin ada broadcast seperti itu ya? Iya, kalau nggak salah ingat seperti itu. Terus saya buka link ujiannya yang dulu, terus mengerjakan seperti itu. Oh gitu. Sebenarnya lebih baik ikut yang update tuh, Ustaz, yang dibagikan di adik kelas itu, Ustaz. Kalau misal lositnya di matkulnya adik kelas itu. Seperti itu. Oh, nggih. Oke, makasih Ustaz. Nah, baik. Ada lagi, silakan Ustaz Muhammad Rizam. Tafadhol Ustaz Muhammad Rizam. Baik, syukran jazakallah khairan Ustaz. Yang saya takutkan soalnya gini Ustaz. Misalnya kita sudah sudah najih misalnya ya. Sudah najih tapi qadarullah ini andai saja mudah-mudahan nauzubillah semoga nggak terjadi gitu ya. Tiba-tiba misalnya di pelajaran ada mata pelajaran yang kita itu tiba-tiba nilainya rosib padahal sebelumnya misalnya kita najih di mapel itu kita najih tapi tiba-tiba rosib dari idarohnya. Nah, itu apakah kita harus remedi juga di madah itu? Apa gimana? Padahal sebelumnya kita najih misalnya kan, mungkin karena down dari link dari pusatnya dari idarohnya atau gimana tiba-tiba nilainya jadi rosib. Nah itu harus remedi juga saja kalau kasusnya seperti itu. Ya gitu. Syukran jazakallah khairan barakallahu fiik. Nah, Antum mengalami itu nggak, Ustaz? Atau enggak? Sudah mengalami? Ana enggak, mudah-mudahan enggak sampai ke depannya. Tapi di grup kemarin tuh Ana pernah baca ada teman-teman yang mengalami seperti itu, Ustaz. Ya, itu sebenarnya kejadian itu pas masa-masa sebelum firqa ula yang sekarang. Jadi kakak kelas, jadi yang kakak kelas kemarin itu memang kejadiannya seperti itu, ya. Bahkan yang firqa salisah waktu anak firqa salisah ya kalau nggak salah, itu nilai firqa ula itu hilang semua 1 tahun. Kalau yang firqa Robiah malah hilangnya 2 tahun. Firqa ula sama firqa tsaniyah. Iya. Ya, jadi kalau disuruh remedi itu bukan hanya remedi satu matkul ya. Berapa? Banyak ya. Remedi 2 tahun. Remedi mata kuliah 2 tahun. Nah, bayangin ya. Remedi mata kuliah 2 tahun. Nah, kemarin karena mahasiswa itu panik ya. Panik kemudian jadi itu sebenarnya masih masa-masa apa namanya? Maintenance ya, maintenance website. Pengupdatean database gitu ya. Masih pengupdatean database. Nah, qadarullah yang dulu-dulu ujian pakai Google Form itu masih lama itu database-nya mungkin nggak ketemu atau susah nguploadnya ke website itu. Makanya nilainya hilang semua. Nilainya hilang semua. Atau ada pengaturan websitenya itu yang salah di pengaturan database itu, akhirnya malah ke delete gitu. Istilahnya seperti itu. Harusnya tetap malah kehapus gitu loh. Pengennya ngerubah hanya satu orang misalnya, tapi malah kerubah semua misalnya. Akhirnya hilang semua. Nah itu firqoh salisahnya Ana, kalau nggak salah sama firqoh Robiah yang atasnya ini tuh kondisinya seperti itu hilang semua. Nah itu terjadi dua kubu
ya. Sebagian itu ada yang buru ngerjakan. Jadi mereka fokus ngerjakan 2 ujian. Ujian firqo 4-nya mereka sama firqo yang hilang itu, firqo 3-nya mereka sama firqo yang hilang. Sama ada juga yang acuh tak acuh. Jadi saya fokus saja ngerjain ujian firqonya saya sekarang. Tapi dari idaroh kemudian ada sedikit rukhsah setelah itu. Nilainya yang hilang itu. Ini yang lucu ya, ini yang lucu. Ini yang lucu dan saya harapnya itu tidak terjadi lagi gitu ya. Dari idaroh itu yang acuh itu justru ya, acuh itu bisa jadi karena dia itu fokus mengerjakan ujian keempat. Ada juga yang dia itu acuh karena memang dia nggak pernah nyimak kuliah, istilahnya kan begitu kan. Itu yang nilainya 0, itu dibuat 100 semua sama idaroh. Dibuat 100 semua. Jadi ada satu mahasiswa yang sampai transkripnya Firqaula itu 100 semua nilainya. 100 semua. Nah, sementara sebagian mahasiswa ada yang mengerjakan juga dulu sempat najih jadi nilainya pas-pasan. Jadi najihnya itu dulu bagus 90 katakan. Sekarang jadi 70, 75 itu kan. Ada yang jadi pas 50 gitu kan. Macam-macam. Nah, tapi rusohnya juga dari idaroh selain yang itu, yang kosong itu di 100 kan. Rusoh yang kedua adalah yang rosib itu dinajihkan waktu itu. Itu khusus mahasiswa yang nilainya hilang dua. Tapi kalau sekarang alhamdulillah insya Allah sih sudah, semoga sudah aman ya. Semoga sudah aman dan dari BEM juga rencana akan membuat rekapan gitu ya. Tapi karena kita nggak mungkin untuk mengakses akun antum masing-masing ya. Jadi nanti kita siapkan form insya Allah sendiri ini ya. Kemudian nanti antum bisa rekap di situ nilainya dan nilainya itu direkap setelah Zulqa'dah, setelah remedi istilah gitu ya. Setelah ujian remedi itu baru nanti kita bagikan formnya, nanti mahasiswa itu memasukkan nilainya masing-masing ke situ gitu ya. Nah kalau misal qadarullah yang sekarang kejadian seperti itu, misal nih kalau kan kemarin kan sudah lewat ya dan sudah dapat transkrip gitu ya. Kalau yang baru ini gimana, kemungkinan nggak? Kalau dibilang ada kemungkinan atau nggak tahu, bisa jadi ada, bisa jadi tidak gitu ya. Kalau misal nggak kejadian alhamdulillah. Kalau kejadian seperti itu maka ditunggu. Tidak perlu panik, tidak perlu buru-buru harus gimana-gimana. Sudah, ditunggu saja sampai Zulqa'dah. Karena biasanya nanti orang idaro itu menyadari hal itu, kemudian memberikan rukhsah atau nidham itu setelah ketika sudah ujian, masa-masa ujian remedi. Jadi tunggu saja sampai ujian remedi. Gitu. Kalau misal sampai ujian remedi ternyata nilainya tidak muncul lagi, berarti ya sudah qadarullah harus ulang. Tapi bisa juga kayak kemarin kasusnya, tiba-tiba nilainya dimunculkan kembali atau nilainya kemudian dinajihkan. Seperti itu. Tapi itu kasusnya sebenarnya sangat jarang ya, sangat jarang terjadi. Meskipun seperti itu, sebagai jaga-jaga tetap dicatat. Ya. Jadi kita sebagai mahasiswa itu punya antisipasi istilahnya. Nilainya itu kita rekap. Kita punya catatan nilai kita itu dicatat di buku. Ada di buku. Baik, silakan. Yang lain ada pertanyaan? Tafadhol. Syukran Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Nah, Mbak Yakub. Tafadhol yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan Halo, Ustaz. Oh, Nah, dari yang mana nih? Dari Ummu Sarah dulu. Mana tadi? apa nih, Ustaz? Iya, Ustaz. Anu mau tanya, Ustaz. Oh, antum laki-laki ternyata. Baik, silakan. Ini pakai akun istri. Oh iya. Anu apa? Untuk nilai 72 kan udah ujian saat nilai 72 terus habis itu ada keterangan ghairul muktamil, itu apakah harus perlu ikut remedi atau salah sistem atau gimana, Ustaz? Anak kurang paham. Baru muktamilnya di mana? Di status ujiannya. Apa di course darsnya itu? Di bagian dars itu yang muhadharah
ula, muhadharah tsaniyah, muhadharah tsalitsah, di bagian situnya atau di bagian ujiannya, al-ikhtibarnya. Ghairu muktamilnya di mana? Gimana, Zat? Ghairu muktamilnya di mana? Halo? Hilang. Ya sudah ya. Sebenarnya nggak apa-apa, asalkan nilainya itu muncul ya. Kalau misal ternyata, jadi ghairu muktamil itu kan bisa jadi di bagian dars itu ya, di bagian dars. Karena di website Safa itu sebenarnya sudah dibuat sistemnya itu seperti course, seperti kursus online ya. Nah, tapi karena kita pembelajarannya itu terpusatnya itu di Telegram, jadi sebenarnya itu tidak tidak menjadi bahan pertimbangan. Ya beda kalau kita seperti apa misalnya, seperti Zat Academy mungkin ya, atau mungkin sebagian ada yang tahu ya, biasanya di website gitu kan, atau mungkin ada yang intinya yang belajarnya itu pakai website dan harus diselesaikan satu-satu materinya. Nah itu beda lagi gitu kan. Sementara kita kan materinya di Telegram, ujiannya baru menggunakan website. Sementara selama ujiannya itu muncul nilainya dan nilainya itu najib, insya Allah tidak masalah. Gitu. Baik, kalaupun nanti suatu saat timbul masalah di bagian ujian itu tidak ini seharusnya tidak ya, seharusnya tidak. Tapi kalau misal menimbulkan masalah ya ujian ulang. Tapi seharusnya tidak, seharusnya tidak. Baik, ada lagi pertanyaannya silakan. Tafadhol. Ustaz, ini saya baca pertanyaan dari chat ya. Baik, mulai dari sini. Ustaz, kalau puasa apa wisudanya offline juga? Ya, ada wisuda offline. Dan kebetulan ini alhamdulillah kita di tahun 2025 insya Allah planningnya puasa Malik ASQ lagi. Tapi kemarin kan kita di ini ya, tahun lalu 2023 itu kita di Stickset Cianjur. Sementara untuk tahun 2025 ini planningnya itu di Jogja, insya Allah. Ya, insya Allah di Jogja. Dan semoga bisa datang itu, kalau tahun lalu itu yang datang ke sini tuh Syekh Nur Sya'lan, tentu mungkin tahu Syekh Nur Sya'lan ya. Adab ya, kalau nggak salah di Firqaula itu adab ya, kalau nggak salah ya. Sama Syekh Akram Hamdain. Ya, kalau Firqaula belum ya. Kalau Firqah Salihah ketemu di Matkul Ijma itu Masya Allah. Pening-pening gitu dah. Ijma itu Syekh Akram Hamdain ya. Dia mengajar Ijma Ibnul Munzir. Antum tahu lah Ijma'nya Ibnul Munzir itu kan tebel banyak. Untuk beliau berdua yang datang waktu haflah takharuj yang kemarin. Untuk yang tahun ini semoga yang bisa datang itu Syekh Khalid ya. Karena Syekh Khalid alhamdulillah sudah punya paspor visa dan insya Allah iya saya belum ini ya, ini tugas dari Ustaz Oki sebenarnya belum saya tuntaskan, yaitu membuat flyer ya, ucapan, karena Syekh Khalid ini alhamdulillah bisa diumrohkan oleh Dem Sofa Indonesia karena beliau itu belum pernah umroh, jadi kita mengumrohkan beliau dan berangkat di Desember ini insya Allah gitu ya. Nanti mungkin dibimbing sama Ustadz apa namanya, bukan dibimbing ya istilahnya, karena saya ilmunya lebih tinggi, maksudnya ikut mendampingi istilahnya seperti itu. Mendampingi itu dari Ustadz Oki nanti ke sana. Desember ini beliau berangkat. Nah, karena beliau itu sudah punya paspor dan visa, jadi insya Allah nanti semoga itu Syekh Khalid yang bisa datang ke Indonesia untuk wisuda kita, untuk wisuda puasa 2025. Baik. Kemudian kemungkinan tempatnya insya Allah. Dan saya harap, kami ya, sebenarnya bukan saya, kami ya, jadi dari Games of Indonesia itu berharap mahasiswa itu aktif untuk promap gitu ya. Jadi promap itu sebenarnya, asal tidak semuanya itu, tujuannya kemana sih realisasinya, uang yang dikumpulkan dari 10.000 itu, itu untuk kemahasiswaan semuanya. Itu semuanya untuk kemahasiswaan. Ya.
mulai dari apa namanya membayar untuk pencetakan ijazah, kemudian pembuatan transkrip misalnya nanti kalau sudah lulus, kemudian wisuda offline seperti ini, kemudian untuk alokasi yang lainnya, intinya semua yang berkaitan dengan mahasiswa. Jadi BEM itu berusaha memfasilitasi itu, ya, dan itu sukarela. Jadi uang yang dikumpulkan dari Promap itu kita manfaatkan itu untuk itu. Apakah cukup dari Promap? Insya Allah cukup kalau misal semuanya itu aktif, semuanya aktif dan rutin. Gitu. Kalaupun tidak, ya maka nanti ya dibantu dari beberapa donatur untuk wisuda. Seperti itu. Dan itu sebenarnya kita saling tolong menolong. Nah, kembali juga ke kita juga. Apa itu transkrip nilai bagi yang ikut double degree SUI juga besok ada. Transkrip nilainya yang mana nih maksudnya? Transkrip nilai SUI apa transkrip nilai PUSA? Ada dua, karena antum ikut double degrees gitu ya. Kalau dari PUSA itu biasanya terbit langsung di website, bisa di-download. Bisa di-download. Yang Firqa Ula mungkin belum ini ya. Nanti biasanya kalau sudah ujian Firqa sudah ujian kesalsan itu biasanya langsung ada transkripnya. Cuma itu transkripnya per firqah. Nah, dari BEM itu insya Allah mencoba membuatkan yang satu lembar itu langsung 4 firqah. Untuk kalau nilainya misalkan 52, apakah boleh ikut ujian lagi untuk memberikan nilai? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang sudah 50 ke atas maka tidak boleh memiliki nilai, ya, karena sudah dianggap lulus. Ya, sudah dianggap lulus. Nah, bahkan kalau di ASK itu malah ujiannya tidak dikoreksi. Kalau di ASK itu yang sudah najih, ikut ujian lagi malah ujiannya tidak dikoreksi. Apakah nilai yang rosib atau tertinggal kemudian ikut susulan dengan adik kelas atau bulan Zulqa'dah, apakah nilai bisa langsung, iya, bisa langsung muncul di takdirat. Nilainya bisa langsung muncul di takdirat insya Allah. Ustaz untuk syahadah lisensi nanti langsung otomatis ada di website. Nah, iya, langsung ada di website. Beda sama Malik nih. Kalau Malik itu syahadahnya dibagikan file PDF di channel. Jadi nanti gabung satu file itu sama mahasiswa seluruh dunia. Nah, antum tinggal cari punya antum yang mana. Tapi kalau PUSA itu di-download langsung di website, di akun masing-masing. Gitu. Nah, qadarullah nggak tahu ya. Semoga sih apa namanya yang tahun yang Malik juga sama sebenarnya. Semoga sama karena yang Malik itu kalau dibagikan PDF langsung seperti itu juga apa namanya dia itu bingung mahasiswa misahin syahadahnya dari syahadah yang lain itu kadang kebingungan. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau di Akademi Belda itu langsung jadi. Ya seperti itu. Seperti di Akademi Belda Paiba juga. Belda Paiba itu Masya Allah banyak sekali ini diplomanya, tinggal milih. Itu seperti kita masuk ke surga ilmu. Masuk kemudian langsung belajar, tinggal pilih mau belajar apa nih. Udah banyak gitu ya. Antum ikut nih Akademinya Baldatun Thayyibah. Masya Allah. Sayangnya di Balda Thayyibah itu tidak ada ini, tidak ada modul atau tafrik, itu nggak ada. Sekedar materi gitu kan. Tapi dapat ini syahadah diploma itu Masya Allah. Ustaz di pasal awal ya, pasal awal di Firqa Ula ada mustalah hadis. Di pasal 2 apakah ada mustalah hadisnya atau tidak? Tidak ada. Di pasal 2 tidak ada mustalah hadisnya. Untuk Firqa Ula ketemu lagi mustalah hadis itu di Firqa Salihah dengan kitab Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr ya. Insya Allah masyhur ya. Pakai syarah Nuzhatun Nazar itu. Nah, nanti ketemunya pakai itu. Tapi di Firqa 3. Kalau yang Firqa Ula hanya sampai situ saja. Hanya di pasal awal saja. Apa Nus nanya lewat pesan. PC nggak punya mic. Baik, website sahabatnya.com-nya lagi down atau gimana? Barusan saya cek Hadirat tapi biasanya nggak bisa dibuka. Mungkin bisa jadi. Coba lagi beberapa saat. Ya, ditunggu saja. Baik, kemudian Afan mau tanya, Ghairul Muktamil tidak lengkap. Itu biasanya ada tulisannya di website.
Ustaz, kalau kita kelupaan mengerjakan ujian cuma satu madah saja apa ada remedial? Ada nanti bulan Dzulqa'dah. Apa Firqa Ula boleh ada Ustaz? Boleh. Justru itu mahasiswa atau belum lihat ya dokumentasi ini di sudah tahun 2023? Belum lihat ya? Ada loh. Jadi itu mahasiswa. Semuanya itu hadir. Semua itu hadir. Yang lulus, ini yang lulus dari KUSA, dari Malik, dari ASI itu baik dia itu mahasiswi atau mahasiswa istilahnya, mau ibu-ibu bawa anak juga nggak apa-apa, kalau dia memang alumni ya nggak apa-apa, dia ikut hadir nggak apa-apa. Itu nanti dia ikut apa namanya ikut di situ, nanti dipanggil satu-satu sambil ya kayak wisuda S1 itu. Nanti dia apa namanya sama syekhnya gitu kan, ya sama syekhnya. Ini kita coba ya, kita coba buka ya, karena nemu kayaknya nih haflat takhuruj ya. Sambil saya buka ini foldernya, saya baca lagi. Khidmatnya Perwakilan Indonesia dalam nama, amin, alhamdulillah. Afan Ustaz Islam, tafadhol yang mau mulai. Tafadhol. Bulan Dzulqa'dahnya bagi yang remedi apa sudah terjadwal Ustaz? Nanti jadwalnya ada sendiri. Nanti Allah tunggu saja dari idarah, nanti ada. Kemudian Ustaz, usul untuk ada fotonya gimana? Foto apa tuh? Yang apa yang ada fotonya? Nah ini qadarullah kemarin yang wisuda tahun berapa? 2023, ini kita belum ada video. Pertama kita kurangin SDM. Satu, kita kurangin SDM. Kemudian karena sudah biayanya juga sudah lumayan, gitu ya. Kita kurangan SDM, ditambah untuk nyewa kamera, kemudian untuk orangnya itu kan lumayan mahal ya, untuk nyewa orang. Kita waktu itu sedang memang dari BEM itu dananya sangat pas saja gitu ya, sangat pres saja. Nah jadi ini dokumentasi wisuda kemarin, akhwatnya kan, kita bisa lihat. Jadi kemarin ini wisudanya di apa namanya, kelihatan apa enggak sih layarnya? Jangan layarnya belum kelihatan ya? Layarnya kelihatan nggak? Nah ini jadi kemarin, nah yang datang itu, nah jadi yang kemarin sudah itu seperti ini. Kita sementara hanya ada dokumentasi foto karena untuk video itu kan sekali lagi mahal ya. Ya bukan mahal ya, uangnya kita press dulu. Ini ya. Jadi ikhwan akhwat itu datang. Nah semoga yang tahun ini Allah berikan rezeki, jadi kita bisa apa namanya, bisa dokumentasi video nanti. Atau mungkin ada antum yang bersedia ya, sukarelawan mau merekam gitu kan, merekam dan editing. Kita nggak ada tenaga support untuk di situ saya, karena kan itu skill khusus ya, skill khusus. Pertama kalau dia punya skill kamera berarti kan harus, karena itu kan dia juga harus punya skill editing video. Itu kan orangnya jarang, kalaupun ada biasanya mahal, freelance itu kadang mahal. Semoga ya tahun ini ada ya, kita usahakan. Nah ini syekhnya yang kemarin datang, Syekh Nur Sya'lan, ini guru kita, kemudian sama Syekh Akram Hamdan, ini Ustaz Oki. Lo ikut di wisuda kemarin ya. Nah, lo ikut di wisuda kemarin. Baik, ini Ustaz Adha ya, mungkin sebagian ada yang tahu ya, dia ini ya di Stikzat. Nah ini, jadi nanti maju satu-satu begini, ya. Kemudian dapat apa namanya? Ini apa namanya? Soft map ini. Nah, dapat soft map ya. Apa sih namanya? Map ijazah begini. Ini dibuatkan juga sama ini, apa? Piagam ini. Jadi dibuatkan, kemudian nanti bisa foto bareng sama syekhnya di depan seperti itu. Ada beberapa, dan ini yang kemarin ya, ini foto bareng jejer, ini foto bareng sama syekhnya. Caranya lumayan ya, berapa
berapa jam ya? Kalau salah sekitar untuk beberapa jam. Nggak cuma 1 jam sih, banyak 2 jaman lebih lah kalau nggak salah. Selain itu juga kan ada ini, apa namanya, saya itu ngadakan daurah-daurah juga, sana bahas kitab. Ya, karena nggak mungkin kalau datang itu langsung acara wisuda kan, capek-capek dari Mesir, ya kita breakdown dulu, ya kita berikan beliau waktu istirahat, kemudian setelah itu apa namanya, setelah itu selang 1 hari misalnya kita kasih beliau kesempatan untuk ngisi taklim, daurah gitu kan, bahas kitab. Nah, seperti itu. Nah, ini kemarin juga ada rekamannya sebenarnya live Zoom, cuma karena qadarullah di Zoom-nya itu sudah diupload di YouTube, cuma channel band yang lama kan kena ban karena pelanggaran dan itu sudah lewat lah, yaitu kasusnya anak itu ya. Nah, di Zoom itu kita nge-Zoom sama Syekh Wahid juga, karena Syekh Wahid itu tidak bisa hadir secara offline, jadi kita hubungkan secara online. Beliau memberikan sambutan ini, ya ini hanya di ini ya, hanya ngambil di laptop ya. Tapi beliau itu menyampaikan sambutannya, mengucapkan selamat kepada yang sudah lulus mahasiswa di Indonesia, kemudian semoga berkah ilmunya dan yang lainnya seperti itu. Nah, atau bisa lihat di channelnya USA itu ada kok flyer info flyer info wisuda Jamiah Sofa tahun kemarin itu ada. Jadi di posting juga di apa di channelnya Kusa yang kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah. Ini sebenarnya ada kameramen tapi untuk ngambil foto ya. Nah, kita butuh yang sebenarnya yang video ini yang untuk kita sendiri ya. Ini kayaknya yang dari Stickset itu. Yang dari BEM ini kita belum ada. Itu gitu ya. Baik. Jadi ikhwan dan akhwat itu datang. Acara itu datang. Kita meriahkan. Nah, itu. Nah, semoga nanti selanjutnya ini antum ya. Nanti antum ini asatidzah ini istiqomah. Ya. Istiqomah, belajar, mentekun, kemudian nanti wisudanya kita bantu, gitu kan. Kita usahakan sebisa mungkin ya, agar wisuda offline itu juga tercapai lagi. Baik, itu yang tahun 2025 masih plan. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena alhamdulillah Syekh Khalid kan sudah punya paspor dan kita usahakan semoga bisa datang untuk tahun ini Syekh Khalid, tahun 2025 maksudnya. Baik, kemudian pertanyaannya apa? Ijazahnya ada foto Mas Ustaz? Kayaknya kalau ijazah ini nggak ada ya, nggak ada. Bebas saja sih. Kalau akhwat biasanya sih bebas. Tapi kalau bisa ya seragam. Ya, maksudnya gamisnya seragam warna. Yang satu kayak kuning, biru, hijau itu kan wisuda itu nggak cocok sekali ya. Hitam ya hitam semua aja. Sana belum gabung grup angkatan Firqah Ula. Apakah Anda bisa gabung? Bisa nanti. Antum daftarnya bukan dari Demsov. Wah, daftar lewat mana nih? Waduh. Lewat mana nih daftarnya? Ada daftarnya bukan dari Demsov. Daftar kapan nih? Barusan daftar atau daftarnya kemarin Ramadan? Atau baru hari ini daftar, baru kemarin daftar? Nah, soalnya anak nggak tahu nih kalau yang bukan lewat jalur ini, jalur resmi BEM ini saya nggak tahu. Anak berapa sendiri. Ijazahnya ada fotonya, Ustaz. Kalau ada fotonya nggak bisa ya, karena itu dari Idaro itu seperti itu soalnya, tidak ada fotonya. Anak rasa juga ijazah yang lain nggak ada ya. Ijazah ini ada nggak? Ijazah Madinah? Kayaknya nggak ada ya. Atau mungkin ada yang tahu temannya, ijazah Madinah, Libya, misalnya ada atau nggak? Kayaknya nggak ada juga loh. Nggak ada fotonya. Kalau misalkan dari selesai Firqah Rabi, sudah berakhir sudah Ustaz, kalaupun masih ada renek. Kalau sekedar ikut wisuda boleh. Tapi kalau syahadanya belum terbit, ya antum belum dapat ini, belum dapat apa namanya merchandise-nya ini loh, yang ini terus belum dapat kalungnya ini semua ini belum. Kalau sekedar hadir di acara wisuda ya, hadir di acara wisuda itu nggak apa-apa. Semua itu boleh hadir, mahasiswa
Sofa University boleh meriahkan, boleh hadir. Nanti pakainya itu rapi, sopan ya. Kalau bisa ya pakai celana saja, celana hitam, kemudian pakai yang rapi. Kalau mau bantu-bantu malah bagus. Kalau mau bantu-bantu maksudnya bantu BEM misalnya, ini bantu Nata misalnya, atau bantu ini nggak apa-apa. Tapi nggak maksa loh ya, nggak maksa. Kalau misalnya ada tenaga relawan bantu lah. Kayak kemarin itu dadakan ada yang tiba-tiba bantu dari mahasiswa Virgo berapa ya, itu membantu megangkan ini merchandise. Afan Ustadz, untuk urusan perizinan pemerintah Indonesia maka ijazah kita tidak diakui. Makanya kita buka program SOI untuk pengindukan ijazah, biar dapat ijazah resmi. Itu di mana caranya Ustadz? Ini dulu di Cianjur. Kalau dulu kita disepakati nggak pakai toga, kita pakai jas saja sama apa namanya, sama ini ya, sama gamis. Dulu kesepakatannya seperti itu waktu wisuda yang lalu. Gitu. Kalau yang wisuda yang ini, yang tahun depan, insya Allah kemungkinan sama. Bayar biaya wisuda berapa Ustaz? Ini gratis wisudanya. Antum mikirnya wisudanya bayar ini? Ini wisudanya gratis. Wisudanya ini gratis. Uangnya dari mana? Dari Promap. Makanya kita itu bersyukur sekali kalau Promap itu aktif. Gitu. Kalau Promapnya itu aktif, uang yang 10.000 antum kasihkan itu buat kita wisuda dan cetak ijazah, macam semua buat kembali ke mahasiswa. Itu kembali ke mahasiswa semuanya. Gitu. Bahkan itu kalau nggak salah tahun kemarin itu sebenarnya juga dari Promap itu sebenarnya kurang. Hanya ada yang beberapa yang kita tambahin. Seperti itu. Bukan Ana ya, dari ini, dari yayasan, dari sama dari donatur, masalah yang nambahin. Tahun depan wisudanya bayar nggak tahu, tapi insya Allah gratis. Kita selalu mengusahakan wisudanya itu gratis. Yang penting antum hadir di acaranya, tertib dan mengikuti sampai selesai. Syukur-syukur ya, syukur-syukur bantu tenaga, bantu acaranya itu, syukur-syukur ya. Syukur-syukur bantu acaranya, atau bantu peralatan misalnya, itu alhamdulillah sekali. Karena kemarin ini juga Qadarullah kan persiapannya ini, aduh udah, yang penting jadi aja udah ini. Nah, ini juga kemarin anak Qadarullah belum bisa ikut ini kemarin karena apa namanya, ada kendala di sini di tempat anak tinggal. Jadi anak bantu secara online. Itu pun anak sudah semaksimal mungkin ya. Broadcasting, bantu Zoom-nya, bantu ini, bantu itu kan. Anak udah berusaha ya, mungkin. Tapi kalau yang tahun ini, tahun 2025 kayaknya anak nggak boleh apa namanya, nggak boleh bantu online. Anak harus terjun kayaknya. Sama Satoki itu nggak boleh kayaknya. Anak harus datang. Kayak kemarin wisuda SUI itu, kan anak datang. Kayaknya wisuda yang ini anak juga harus datang kan. Nah, bantu asatidah, bantu ini syekhnya misalnya gitu kan. Nah, kayaknya udah nggak terima uzur. Tahun 2005 sudahnya di Jogja. Tempatnya di mana Ustaz? Kalau kemarin terakhir itu Qadarullah, terakhir itu didiskusikan itu di ini. Terakhir ya. Terakhir kalau nggak salah ya. Ini nanti belum pasti ya. Itu Satoki bilang itu di Jamilur Rahman. Tapi masih belum pasti. Nanti masih dipastikan lagi. Apa Ustaz, berarti yang ikut SUI program reguler ngikutin alurku saja Bang? Ya ikut aja. Yang program SUI reguler ikut alurnya ku saja. Udah ikut aja. Sambil nanti ikuti arahan di grup khusus SUI. Dan berarti selesai kusa, selesai juga di SUI. Iya, seperti itu. Nah, terus membedakannya hanya berbayar SPP untuk ujiannya Ustaz. Nah, iya, yang bayar itu antum bayar SPP itu tujuannya ya untuk biaya dapat nanti akhirnya itu untuk dapat ijazah S1 resmi itu. Awas, Iya, bayar lewat mana Ustaz? SUI. Iya, untuk pembayaran SUI maka lewat admin Telegram SUI. Baik. Kemudian apa Ustaz, kalau Promap mungkin rekeningnya khusus terpisah, perlu daftar dan upload bukti transfer ya, atau cukup transfernya pakai kode di belakang. Kadang yang bikin males itu upload bukti transfer. Masa upload bukti transfer doang males sih? Tinggal upload doang gitu. Kan cuma tinggal buka formnya, upload gitu kan.
Masa sih berat banget? Ya sebenarnya kita sedang berusaha ini ya. Kita belum ada sih tenaganya bagian khusus promote kalau misal dibuat kayak SUI. Jadi SUI itu nggak ngupload loh. SUI itu kan mereka membayar konfirmasinya ke admin Telegram, nanti admin Telegram yang langsung nyatet di ininya. Nah, kalau yang promo itu kan mereka ngupload. Promo itu kan ngupload. Nah, kita ini belum ada yang khusus bagian itu ya. Ya semoga nanti ada divisikan ya. Dibuat khusus job ya. Kalau misal ada ya atau masih bisa SDM-nya. Ini pun kita sudah berusaha ya memadatkan jobdesk yang ada. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Dari yang ingin bertanya langsung ada? Tidak ada. Apa Ustaz, misalkan kita daftar reguler di SUI-nya sudah di Firkot 3, bisa nggak wisudanya sama dengan PUSA jadi 2 tahun aja ya? Tapi kalau biayanya tetap sekurang 4 tahun. Intinya wisuda PUSA itu ketika antum sudah dapat syahadah PUSA itu yaitu untuk ikut aja wisuda. Ikut itu nggak apa-apa. Nggak harus nunggu apa namanya SUI-nya itu selesai 4 tahun itu nggak. Intinya antum sudah lulus PUSA-nya, ya sudah ikut saja. As'ilati lam tujab. Yang mana? Yang mana? Karena ya ini yang mana nih? Nah, Ustaz, untuk uang kasnya yang kemarin diadakan itu rekeningnya beda kan ya Ustaz? Jadi agak bingung. Lebih lupa sih yang mana aja rekeningnya untuk SPP dan kas. Sebenarnya nggak masalah. Antum mau bayar ke rekening yayasan atau ke Ustaz Oki itu nggak masalah. Sama saja. Rekening yayasan yang megang Ustaz Oki, rekening Promat juga yang megang Ustaz Oki. Sama aja. Sama aja. Cuma bedanya kalau yayasan itu biasanya uangnya itu kepecahnya lebih banyak. Gitu. Karena uang yayasan itu kan untuk SUI kan, mayoritas untuk SUI. Nah, sementara untuk yang rekening Ustaz Oki kan biasanya dipakai untuk IDA, ini juga merchandise dan yang lain. Iya, yang penting konfirmasi aja. Nanti konfirmasi. Ustaz, Sofa Mesir itu apakah ada gedung di Mesir? Nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada. Soalnya ini hanya berbasis online saja dan fasilitasnya sangat masih terbatas sekali. Gitu ya. Baik, mungkin itu ya, karena sudah 9:30 nih. Ustaz Ina izin live. Ya, nah, ini saya udah mau saya tutup ya. Baik, mungkin itu saja malam hari ini yang bisa kita bahas ya. Karena mohon maaf kalau ada salah-salah kata bagi antum dan antuna semua ikhwan dan akhwat, dan karena harap tetap semangat belajarnya ya, dan diingat baik-baik tadi rinciannya yang sudah kami gambarkan. Insya Allah nanti kalau ini ya kami bagikan mungkin ya presentasinya. Perlu dibagikan apa enggak file presentasinya tadi di channel. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Perlu Ustaz dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kalau wabarakatuh.